Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Mari kita merenungkan kembali hidup kita yang fana ini dalam melayani Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan sorga, sesudah kami mendengarkan suara Tuhan lewat firman-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba Tuhan Pendeta Sakul, juga lagu-lagu pujian yang baru saja hilang dari pendengaran kami sadar bahwa kami adalah umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang penuh dengan kekurangan, kesalahan, bahkan dosa yang sering kami perbuat, sengaja maupun tidak, melawan semua kehendak Tuhan. Tetapi kami berpadamu ya Tuhan, di pagi hari ini, sementara kami menghirup udara yang segar, pemberian Tuhan secara cuma-cuma, yang boleh memberikan kehidupan, kami sadar bahwa kuasa Tuhan lewat Rohul Kudus memberikan inspirasi yang baru bagi kami sebagai hamba-hamba Tuhan, memberikan kekuatan iman, berikan semangat yang baru bagi masing-masing kami untuk melanjutkan terus tugas dan tanggung jawab yang Engkau percayakan bagi masing-masing kami dalam menyelesaikan pekerjaan. Di pagi hari ini Tuhan, saat kami memulaikan akan semua kegiatan-kegiatan di dalam konferensi nasional keempat ini, kami mohon firman lewat kuasa Rohul Kudus akan boleh menuntun, mengontrol hati dan pikiran kami, agar supaya setiap agenda yang nanti akan diputuskan datangnya daripada Tuhan dan membawa berkat bagi masing-masing kami untuk melanjutkan tugas pelayanan pekerjaan Tuhan hari demi hari hingga Engkau datang. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan di pagi hari ini. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Ibadah kita telah selesai. Sebelum kami serahkan kepada panitia, kami teruskan informasi dari seksi terkait bahwa dalam waktu dekat akan dibagikan air mineral, namun seksi tersebut mengharapkan agar botol-botol tersebut boleh digunakan kembali untuk mencegah limbah botol. Jadi tolong gunakan botol tersebut, jangan dibuang supaya lebih bersih ruangan ini. Kami serahkan mimbar ini kepada panitia terkait. Rangkaian acara kebaktian kita pada pagi hari ini telah berakhir. Maka kita akan melanjutkan kepada acara yang berikutnya. Dan sebelumnya kami meminta agar seluruh peserta konfernas boleh memperhatikan pengumuman yang akan kami bacakan. Yang pertama, agar bangku pertama dan kedua yang di tengah-tengah ini boleh dikosongkan, karena nanti tamu kita akan mengambil tempat di sana. Jadi kami mohon dengan hormat agar bangku pertama dan kedua boleh dikosongkan, karena tamu kita nanti akan menempati tempat itu. Yang berikutnya, ini sangat penting kepada seluruh saudara-saudara yang membutuhkan transportasi. Yang pertama, sekretariat kita sekarang ada 2 di ruangan ini. Yang pertama adalah bagi yang belum mendaftar di ruang kaca di belakang. Bagi yang belum mendaftar, untuk mendaftar sekretariat dibuka di ruang kaca di belakang sana. Bagi saudara yang memerlukan transportasi untuk pulang setelah acara penutupan, saudara nanti boleh bertemu dengan Bapak Sitompul di ruang persiapan di bagian kanan saya. Jadi kepada seluruh peserta
yang memerlukan transportasi untuk pulang setelah acara penutupan, agar saudara boleh segera menghubungi Bapak MC Tompul dan di ruang persiapan sana. Berhubung Bapak Deputi 1 Menko Kesra masih dalam perjalanan, kami minta saudara-saudara untuk boleh bersabar menunggunya. Dan sementara menunggu, kita akan dihangatkan oleh lagu-lagu pujian. Yang pertama akan dibawakan oleh Unai Koral, dan nanti akan bergantian dengan Angklung Ensemble, Unai Angklung Ensemble. Jadi kami harapkan saudara boleh tetap berada di ruangan, boleh tetap bersuka cita, sementara kita menunggu kedatangan Bapak Deputi 1 Menko Kesra. Kami berikan kesempatan kepada Unai Koral. Selamat pagi. Pagi ini kami akan menyanyikan 2 lagu daerah. Yang pertama adalah Eis dari daerah Sunda dan Bungong Jempa dari daerah Aceh.
Selamat pagi saudara-saudara semuanya. Salam. Ini Pak Willem sudah datang, jadi sebentar lagi dia akan masuk ke ruangan. Jadi saya harap supaya kita semuanya duduk pada tempatnya masing-masing dan mulai kita lebih baik ke depan juga lebih bagus. Jangan terlampau jauh supaya dengan demikian arahan dari Menko Kesra SCQ Deputi 1 bisa benar-benar kita dengar dengan sebaik-baiknya. Jadi dia sebentar lagi akan mulai bicara. Jadi tadinya kita berpikir kita mulai dengan peninjauan, tetapi beliau sudah ada dekat kampus.
Tes. Kami meminta kepada seluruh pimpinan UNI, officers UNI, untuk boleh bergabung di ruang persiapan. Kepada officers UNI yang berada di ruangan ini, untuk boleh bergabung di ruang persiapan. Terima kasih. Officers UNI Indonesia Barat dan Indonesia Timur.
Ya, Unai Angklung tetap berdiri di tempat. Tamu yang kita tunggu-tunggu sudah datang dan mereka sedang berbincang di ruang persiapan. Dan sebelum mereka masuk kembali, kami mohon dengan hormat agar 2 kursi di depan, 1 dan 2, mohon dikosongkan untuk tamu-tamu kita nanti boleh duduk di sana. Terima kasih untuk kerjasamanya. Saudara-saudara, kami dengan hormat meminta saudara-saudara untuk boleh berdiri karena Bapak Deputi akan masuk dan Unai Angklung akan mengiringi. Seluruh hadirin kami persilakan untuk duduk.
Puji Tuhan untuk segala berkat dan karunia yang begitu besar yang boleh kita rasakan pada pagi hari ini. Kita akan memasuki acara pembukaan secara resmi Konferensi Nasional Gereja Masjid Advent Hari yang ke-7. Kita bersuka cita oleh karena dari Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat yang diwakili oleh Deputi 1 telah hadir bersama-sama dengan kita pada saat ini untuk memulai rangkaian acara pembukaan. Maka kami akan bacakan susunan acara kita sebagai berikut. Yang pertama, segera kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Christine Tambunan. Selanjutnya, kata sambutan dari Ketua Panitia Pelaksana Konferensi Nasional keempat. Dilanjutkan nanti dengan lagu spesial dari Unai Koral. Kata sambutan dari Kemenko Kesra yang akan diwakili oleh Deputi 1 Kemenko Kesra yang juga akan ditandai dengan pemukulan gong, tanda resmi pembukaan konferensi yang keempat Gereja Masjid Advent Hari yang ke-7. Selanjutnya kata sambutan dari pimpinan pusat kita Bapak Pendeta J.S. Pranginangin, dan sekalian menyerahkan cenderamata dari Ketua Pengurus Pusat Gereja Masjid Advent Hari yang ke-7. Dan nanti akan ada doa khusus yang akan dilayangkan oleh Pendeta Noldi Sakul. Kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kami minta Ibu Christine untuk boleh memimpin. Hadirin diundang untuk berdiri. Doa pembuka akan dilayangkan oleh Pendeta Edison Panjaitan. Mari kita berdoa sejenak. Bapa kami yang berada dalam takhta kerajaan surga, pada pagi yang indah ini, dalam ruangan yang sejuk, udara yang kami sedang nikmati sebagai karunia Tuhan, kami berterima kasih ya Bapa. Kami memuji nama-Mu atas kebaikan-Mu, karena Engkau adalah pencipta kami. Engkau telah bersama kami pada tempat yang indah ini. Oleh karena itu ya Bapa, pada yaitu acara konferensi nasional yang keempat ini, yang sebentar akan dibuka oleh perwakilan pemerintah kami di negara ini, kami mengundang Roh Kudus Tuhan hadir bersama kami, sehingga kami dapat rasakan kehangatan kasih sayang Tuhan kepada kami. Dan kami berdoa agar acara ini
dari mula hingga penutupan akan berjalan dengan lancar berkat pertolongan Tuhan. Beserta dengan semua yang ambil bahagian pada acara ini ya Tuhan. Beserta dengan pemerintah kami, mulai dari presiden kami, kepada menteri, semua jajaran pemerintahan, bahkan kepada rakyat Indonesia. Biarlah kiranya Tuhan memberkati akan bangsa dan negara Republik Indonesia, sehingga negara itu semakin maju. Bahkan kalau boleh ya Tuhan, mereka mengenal Engkau lebih dekat lagi menjelang yaitu akhir sejarah dunia ini. Beserta juga dengan pimpinan kami dari Uni Indonesia Kawasan Barat, begitu juga Konferensi Indonesia Timur. Melalui kehadiran Roh-Mu, kami akan melihat kemajuan yang lebih pesat di dalam menyampaikan kabar keselamatan ini. Terima kasih ya Bapa, Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami, karena kami telah persembahkan ini di dalam nama Yesus yang indah, Juru Selamat kami. Amin. Silakan. Yang kami hormati Bapak Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, yang dalam hal ini diwakili oleh Deputi 1 Menko Kesra Republik Indonesia Bapak Laksamana Muda Willem Rampangele. Yang kami hormati Ketua Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Divisi Asia Pasifik Selatan Bapak Pendeta Johnny Lubis MBA. Yang kami hormati Ketua Pengurus Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Indonesia di Indonesia, Pendeta Dr. JS Baranginangin. Dan yang kami kasihi para peserta, para peninjau Konferensi Nasional Gereja Masehi Advent Hari ke-7 yang keempat. Pada kesempatan yang berbahagia pagi ini, izinkanlah saya atas nama Panitia Pelaksana Penyelenggara Konferensi Nasional yang keempat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di Indonesia untuk memberikan laporan singkat tentang pelaksanaan konferensi keempat sebagai berikut. Sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, konferensi ini dilakukan setiap 5 tahun sekali. Penyelenggaraan yang terakhir seperti kita ketahui bersama dilaksanakan di Manado pada tahun 2008 yang lalu. Yang pertama, maksud dan tujuan. Adapun maksud dan tujuan dilaksanakan konferensi nasional yang keempat ini adalah untuk menyempurnakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gereja Masehi Advent Hari ke-7 serta menetapkan kepemimpinan organisasi Gereja Masehi Advent Hari ke-7 serta menetapkan berbagai keputusan penting untuk kelangsungan pelayanan dan kerja organisasi Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di Indonesia. Yang kedua, tema dan subtema. Tema dalam konferensi ini telah dipilih yaitu kebangunan dan hidup Kristiani, dengan subtema melalui kebangunan dan hidup Kristiani, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di Indonesia siap melayani
gereja, dan negara. Yang ketiga, waktu dan tempat pelaksanaan Konferensi Nasional keempat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 tahun 2013 dilaksanakan pada tanggal 22 sampai dengan tanggal 23 Juli 2013 bertempat di kampus Universitas Advent Indonesia, Bandung, Jawa Barat. Terima kasih kepada Lembaga Universitas Advent Indonesia yang sudah menyediakan tempat. Dan kami mendengarkan informasi bahwa Bapak Deputi 1 Menko Kesra pernah juga bersekolah di kampus ini. Kita tepuk tangan. Yang keempat, peserta dan peninjau berdasarkan bab ke-7 pasal 14 anggaran rumah tangga Gereja Masehi Advent Hari ke-7, maka peserta rapat atau peserta Konferensi Nasional keempat tahun 2013 ini terdiri dari seluruh pimpinan dan anggota Majelis Pusat. Yang berikutnya seluruh pengurus pusat. Yang berikutnya utusan pengurus lembaga atau yayasan di tingkat pusat, utusan majelis dan pengurus uni, dan utusan majelis daerah atau conference yang terdiri dari ketua daerah atau conference ditambah unsur anggota jemaat yang bukan denominasi, satu mewakili 2000 anggota. Adapun jumlah keseluruhan peserta dan peninjau Konferensi Nasional keempat ini kurang lebih sebanyak 250 peserta. Demikianlah laporan ini kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon Bapak Laksamana William Deputi 1 Menko Kesra Republik Indonesia berkenan untuk membuka Konferensi Nasional keempat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 tahun 2013 ini secara resmi. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Kita akan mendengarkan sebuah lagu pujian yang akan dibawakan oleh Unai Koral. Sebagai permintaan dari Ibu Rampangeli, kami akan menyanyikan lagu Guide Me, O Thou Great Jehovah, Pimpin Aku Tuhan Allah.
Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari Kementerian Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia yang diwakili oleh Bapak Laksamana Muda William Rampangeli sebagai Deputi 1 Kementerian Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia. Kami undang boleh maju ke depan dan diwakili dan juga ditemani oleh seluruh officers Uni Barat dan Uni Timur. Waktu kami berikan kepada Bapak Laksamana Muda William Rampangeli, Deputi yang 1 Kementerian Kesejahteraan Republik Indonesia. Kami persilakan. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Merupakan suatu kehormatan pada pagi hari ini saya diminta langsung kepada Bapak dari Bapak Menko Kesra. Beliau menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya karena disposisi yang pertama itu beliau akan hadir dan minta saya untuk menyiapkan sambutannya. Tapi pada detik-detik terakhir semua acara berubah karena yang meminta adalah Presiden. Hari ini jam 11 pagi ada rapat terbatas di Cikeas, sehingga beliau dengan sangat menyesal tidak bisa hadir untuk langsung membuka konferensi nasional yang keempat ini. Jadi oleh karena itu beliau sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya dan beliau mengharapkan bahwa konferensi ini adalah konferensi yang produktif, yang bisa menghasilkan hal-hal yang baik, yang berguna, terutama bagi GMAHK dan bagi negara. Nanti akan saya bacakan. Saya juga ingin menyampaikan apresiasi kepada Bapak Tampu Bolon. Pak Tampu Bolon ini adalah orang yang rajin untuk mendatangi pemerintahan. Dalam hal ini ke Kemenkokesra. Saya sudah 3 kali ketemu di kantor. Nah, ini hal yang bagus yang perlu dilanjutkan di kemudian hari. Jadi Kemenkokesra adalah perwakilan pemerintah yang tepat untuk kita bekerja sama. Ya, jadi karena Kemenkokesra ini membawai ada 8 kementerian, salah satunya adalah Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan, di mana ketiga kementerian ini erat kaitannya dengan kegiatan-kegiatan yang ada di GMAHK ini. Lalu saya juga menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada paduan suara yang sudah menyanyikan lagu yang begitu merdu. Di samping lagu yang merdu juga maknanya yang sangat. Kita, terutama saya, di dalam hidup ini selalu menempatkan Tuhan sebagai guide kita di dalam kita melangkah, di dalam kita menghadapi kehidupan ini. Baik, saya akan membacakan sambutan Menko Kesra. Yang saya hormati Ketua GMAHK Uni Indonesia Kawasan Timur, selaku Ketua Majelis Pusat Bapak Pendeta Sakul, Noldi Sakul MA. Yang saya hormati Ketua GMAHK Uni Indonesia Kawasan Barat, juga selaku Ketua Pengurus Pusat Bapak Pendeta Dr. Yosef Paranginangin, Bapak Rektor Unai, Bapak Dr. R. Huta Barat MDiv, Rektor Unklab Bapak Dr. A. Tommy Mambu MA PhD, semua kepala institusi rumah sakit dan pendidikan GMAHK, Ketua Panitia Konfernas beserta seluruh staf jajaran, para pendeta dan para pengerja serta seluruh jemaat, hadirin peserta konferensi yang berbahagia. Shalom.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera bagi kita semua. Mengawali sambutan ini, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat berkumpul bersama-sama menghadiri hari yang sangat penting ini, yaitu Konferensi Nasional GMAHK yang keempat yang diselenggarakan pada hari ini tanggal 22 Juli 2013 di Bandung. Adapun tema konferensi tadi sudah disebutkan oleh panitia, yang dirumuskan adalah melalui kebangunan dan hidup Kristiani GMAHK di Indonesia siap melayani gereja dan negara. Saya berpandangan bahwa tema ini sangatlah tepat dan relevan bila dihadapkan pada situasi kehidupan dan tantangan yang kita hadapi dewasa ini maupun di masa yang akan datang. Dalam menghadapi tantangan kehidupan dewasa ini dan dalam pembangunan nasional, kita banyak membutuhkan pelaku-pelaku firman yang melakukan fungsi pelayanan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik sesuai dengan yang kita cita-citakan bersama. Pada kesempatan yang membahagiakan ini, saya selaku Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan sekaligus mewakili pemerintah Republik Indonesia menyampaikan ucapan selamat kepada Ketua GMAHK dan seluruh pengurus, panitia dan peserta konferensi atas terselenggaranya Konferensi Nasional keempat Gereja Mahasiswa Advent hari ke-7 ini. Semoga konferensi ini dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat bagi peningkatan kinerja gereja dan kemajuan pelayanan gereja kepada masyarakat, serta mampu menjawab tantangan ke depan yang tidak semakin ringan, terutama dalam menghadapi dampak globalisasi. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa GMAHK sebagai salah satu lembaga gereja dan komunitas Kristen telah menunjukkan perannya dalam turut memberikan sumbangsih yang sangat signifikan bagi pengembangan kehidupan keagamaan di Indonesia. Di samping itu, GMAHK juga telah berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional, utamanya dalam pembangunan kesejahteraan rakyat melalui pendidikan dan pelayanan kesehatan serta pemberdayaan masyarakat. Dalam menyelenggarakan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan dalam rangka mewujudkan Indonesia sebagai bangsa yang maju dan bangsa yang unggul, kita senantiasa dihadapkan pada tantangan yang semakin kompleks dan multidimensional. Tantangan pada masa lalu sangatlah berbeda dengan tantangan dewasa ini, karena pada hakikatnya tantangan senantiasa berubah, baik karakter maupun sifatnya, sejalan dengan perkembangan tuntutan zaman. Baik itu tantangan dalam bidang ekonomi, sosial budaya, politik, dan keamanan, serta kesejahteraan rakyat. Hadirin dan para peserta konferensi yang saya muliakan, dewasa ini kita masih dihantui oleh ancaman krisis ekonomi global, krisis pangan dan energi, pemanasan global, dan dampak perubahan iklim, serta bencana alam yang frekuensi dan intensitasnya cenderung semakin meningkat, yang sewaktu-waktu dapat mengganggu kesejahteraan rakyat yang sudah kita bangun dengan susah payah. Namun dengan semangat kebersamaan, semoga kita akan mampu terus melangkah maju. Oleh karena itu, pada momen yang penting ini, marilah kita memperkuat komitmen kita untuk lebih teguh lagi secara bersama-sama untuk meraih masa depan Indonesia yang lebih sejahtera. Pada momentum yang penuh sukacita ini, saya juga mengajak kepada hadirin seluruh peserta konferensi untuk senantiasa saling bahu-membahu menjaga kedamaian dan kerukunan, serta saling menghormati dan hidup
berdampingan dalam masyarakat yang plural di bumi pertiwi ini. Untuk menciptakan kondisi di atas, perlu ditunjang dengan prinsip kemitraan yang ditandai dengan adanya interaksi yang baik antar individu masyarakat maupun antar komponen bangsa, sehingga dapat saling bekerja sama dengan tetap mempertahankan identitas, agama, dan keyakinan masing-masing. Dalam rangka mencapai kemitraan dan kerjasama dalam masyarakat yang plural ini, kita perlu mengembangkan dan mengedepankan prinsip dialog. Prinsip ini memfokuskan pada perbincangan dalam posisi yang relatif setara di antara para peserta. Dialog ini hendaknya dilakukan pada tataran yang dapat diterima oleh semua pihak dengan mengutamakan kesamaan, bukan perbedaan. Kegiatan dialog yang demikian hanya dapat berlangsung jika semua pihak berpegang pada prinsip toleransi yang ditandai dengan adanya kemauan untuk memberikan hak yang sama kepada pihak lain. Menikmati keragaman yang disumbangkan setiap agama, mengapresiasi kesamaan dan perbedaan, mempelajari agama pihak lain, mengakui kontribusi yang diberikan oleh setiap kelompok, dan mengakui kehadiran pihak lain di negeri Indonesia tercinta ini. Hadirin sekalian yang saya hormati, dari kesemuanya itu tidak kalah pentingnya adalah pembangunan karakter bangsa. Melalui pembangunan karakter bangsa, kita dapat mewujudkan bangsa yang cerdas dan berdaya saing, memiliki etos kerja yang tinggi, masyarakat yang berintegritas, bangsa yang mampu mengimplementasikan nilai-nilai ketuhanan dan nilai-nilai budaya luhur bangsanya. Sebagaimana kita ketahui bersama, setiap agama tentu mengajarkan nilai-nilai luhur, kebaikan dan kedamaian. Itulah sesungguhnya nilai-nilai dasar universal yang menjadi landasan utama dalam membangun karakter bangsa yang unggul. Karakter bangsa yang dilandasi oleh nilai-nilai agama untuk menciptakan kehidupan yang damai dan yang harmonis. Untuk menjadi bangsa yang besar, kita harus mampu membangun paham keagamaan dengan penuh toleransi, saling menghargai dan saling menghormati. Itulah jalan untuk membangun sebuah peradaban unggul, mulia, dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Saya sungguh berbangga dengan sikap dan pandangan dari jemaat GMAHK yang penuh toleransi dan kasih. Saya turut berbahagia melihat kerukunan dan keharmonisan beragama yang ditunjukkan oleh GMAHK bersama dengan umat lainnya di seluruh tanah air. Memang demikianlah seharusnya bahwa sesama umat manusia ciptaan Tuhan harus saling menyayangi, saling hormat menghormati, serta saling menghargai dalam perbedaan sesuai dengan firman Tuhan yang mengatakan, "Cintailah sesamamu manusia seperti engkau mencintai dirimu sendiri." Kita harus mampu merefleksikan dan mengimplementasikan kasih Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta konferensi yang saya muliakan, saya berharap konferensi ini menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang dapat membawa perbaikan dan kemajuan baik bagi jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7 sendiri maupun bagi bangsa ini menuju bangsa yang maju, rukun, damai, sejahtera, adil, dan makmur sebagaimana yang kita cita-citakan bersama. Di samping itu, saya berharap pimpinan dan jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7 dapat secara bersama-sama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk terus bekerja sama dalam mengatasi dan mencari solusi permasalahan-permasalahan yang dihadapi negeri ini. Akhirnya, dengan penuh apresiasi, sekali lagi saya mengucapkan selamat atas terselenggaranya acara ini, dan dengan memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa,
secara resmi Konferensi Nasional Gereja Masih Advent hari ke-7 yang keempat ini saya nyatakan dibuka. Demikianlah sambutan saya, semoga Tuhan memberkati. Shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, tertanda Dr. HR Agung Laksono. Selesai. Ya, kita tepuk tangan. Selanjutnya, pemukulan gong sebagai tanda resmi pembukaan Konfernas Gereja Advent Indonesia yang keempat. Saya tanya dengan Pak Pendeta, dipukul berapa kali? Saran bermacam-macam, akhirnya diputuskan kita sepakat 7 kali, boleh. Hari ke-7, cocok. Tadi saya usul 5 kali karena Pancasila. Kalau 7, hari ke-7, setuju. Sesuai dengan butir-butir Sabta Marga TNI, 7 juga. Jadi kita pukul 7. Selanjutnya kita akan mendengarkan ucapan terima kasih dari Ketua Pengurus Pusat Gereja Masih Advent ke-7 yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta JS Pranginangin. Pertama, patut kita memanjatkan puji syukur dan hormat kepada Bapa kita, Allah pencipta kita di surga, dan oleh kemurahannya kita diizinkan berkumpul di tempat ini untuk 2 hari untuk membicarakan pelayanan kita kepada masyarakat Indonesia melalui gerejanya. Kami atas nama panitia dan seluruh delegasi Uni Indonesia Conference bagian Timur dan Uni Barat dalam konferensi nasional ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Menko Kesra yang diwakili oleh Bapak Laksamana Muda Willem Rompangile dan Ibu. Kami sungguh terkesan oleh karena pengarahan yang diberikan oleh Bapak, di mana pentingnya kinerja gereja yang berperan di dalam memajukan masyarakat Indonesia. Dan pada waktu lalu, waktu kami bertemu dengan Pak Menko, waktu mengundang melalui beliau untuk bertemu dengan Bapak Presiden, di sana kami utarakan juga bahwa Gereja Masehi Advent hari ke-7 selalu berperan melakukan program-program Kesra, antara lain pada waktu ada tsunami di Aceh, Gereja Masehi Advent hari ke-7 ada kurang lebih 70 miliar rupiah membantu orang yang terkena bencana. Di samping itu, di bencana Gunung Merapi di Jogja juga kami berperan dan menaikkan orang-orang yang terbelakang, yaitu di lembah
Balim di sana juga Gereja Masehi Advent Hari ke-7 berperan untuk membuat pendidikan di daerah-daerah pedalaman. Di Kupang pun masyarakat Indonesia yang dididik oleh sekolah Advent setiap pagi diberikan makanan goreng pisang untuk anak-anak ini supaya datang di sekolah benar-benar fresh, dia punya otak, dan ini sesuai dengan program-program Kesra. Jadi apa yang dinamakan social gospel, penginjilan melalui Injil sosial yang tidak mengenal ras dan agama, ini Gereja Masehi Advent Hari ke-7 sangat berperan, bukan hanya di Indonesia ini tetapi di seluruh dunia. Oleh sebab itu kami hamba-hamba Tuhan dan seluruh anggota jemaat selalu berdoa kepada Bapak sebagai abdi negara, supaya sebagai anggota Gereja Masehi Advent Hari ke-7 kami berbangga karena Bapak ada di sana sebagai Daniel modern. Ya, kami tahu bahwa Ibu adalah anak seorang pionir bakti wanita Advent dari Jawa Timur, Ibu Christian Pago, di mana ibu ini adalah itulah ibu mertua. Jadi di samping itu sudah tentu kita berbangga dan kita patut doakan supaya beliau ini selalu menjembatani kita dengan negara yang kita cintai ini. Dan akhirnya atas segala pelayanan Bapak, kami selalu berdoa Allah menyertai, selalu sehat sejahtera, dilindungi di dalam perjalanan dan di dalam kesibukan. Dan untuk itu kami pun seluruh peserta dan pimpinan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 memberikan cenderamata sebagai kenangan supaya bisa diingat, walaupun kami tahu bahwa setiap hari Sabat Bapak pasti ingat gereja ini ya. Kita akan tiba kepada satu acara yang istimewa untuk memberikan cenderamata kepada tamu istimewa kita. Oleh sebab itu kami meminta agar Bapak Laksamana Muda William Rampangeli dan Ibu boleh berdiri di depan, Pak. Ibu boleh maju ke depan. Kami meminta Bapak Pendeta Lubis dan Ibu untuk boleh maju. Dan juga kami meminta Ibu Perangin Angin dengan Ibu Bindosano untuk boleh juga maju ke depan. Bapak Pendeta Lubis akan memberikan plakat, Ibu Lubis akan mengalungkan bunga, dan Ibu Perangin Angin dengan Ibu Bindosano akan memberikan cenderamata kepada kedua tamu kita. Gereja Masehi Advent Hari yang ke-7 di Indonesia, tanda penghargaan diberikan kepada Bapak HR Agung Laksono, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, atas kesediaannya membuka secara resmi Konferensi Nasional yang keempat Gereja Masehi Advent Hari yang ke-7 di Indonesia pada Senin 22 Juli 2013 di Unai, Bandung. Pengurus Pusat Pendeta Dr. Yosef Perangin Angin Ketua,
Pendeta Yotam Bindosano MA sebagai sekretaris. Dalam kesempatan ini saya panggil saja Bapak William. Kami sudah kenal rupanya, saya lihat ini istri beliau ini, saya sering ketemu dengan orang tuanya, keluarga sangat dekat sekali. Saya tidak menyangka pada pagi hari ini saya akan bertemu dan menyampaikan tanda penghargaan ini. Ya, terima kasih banyak. Kiranya berkat Tuhan yang limpah menjadi keluarga Bapak William dan istri. Tolong sampaikan kita pesalam sama Mama. Oke ya. Terima kasih. Oke ya. Baik, izinkan saya atas nama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Dr. HR Agung Laksono untuk menyampaikan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga kerjasama antar GMAHK dengan pemerintah semakin erat, semakin harmonis di kemudian hari. Terima kasih. Masih ada Bapak William, masih banyak berkat yang akan diberikan, jadi bersabar. Masih ada lagi. Masih ada lagi. Terima kasih. Boleh kembali ke. Oke, nanti kita akan foto bersama Pak William. Nanti kita akan foto bersama. Kan masih ada acara. Bapak boleh kembali ke tempat, Pak. Kalau tadi Unai Koral telah menyampaikan lagu pujian, lagu pilihan kesenangan daripada Ibu Rampangeli, pada saat ini Unai Koral akan menyanyikan lagu kegemaran daripada Bapak Laksamana Muda William Rampangeli. Kami berikan kesempatan.
Dengan hormat kami undang hadirin untuk berdiri dan kita berdoa. Allah kami, Khalik pencipta alam semesta, Yesus Kristus penebus kami, Roh Suci yang menuntun kami kepada kebenaran. Pada acara Konferensi Nasional keempat Gereja Masehi Advent Hari ke-7 di Indonesia, kami datang bersama-sama seluruh delegasi dari pimpinan uni, daerah, institusi, dan jemaat datang menghadap Tuhan dalam acara pembukaan konferensi keempat. Kami bersyukur kepadamu, hari ini adalah hari khusus, hari yang penuh sukacita bagi warga gereja Masehi Advent Hari ke-7 di Indonesia, di mana pada acara pembukaan ini kami telah dapat dikuatkan oleh firman-Mu. Kami disegarkan, dikuatkan dengan kunjungan pemerintah kami di Indonesia ini pada acara pembukaan konferensi keempat. Tuhan, kiranya hari ini semua acara yang berlangsung dari pembukaan sampai penutupan, Tuhan berkenan mengawali kami. Bersama kami memberikan hikmat Allah di sorga pada semua pimpinan, agar semua rekomendasi, agenda dan keputusan yang akan dijalankan berkenan bagi Tuhan dan kemuliaan nama Tuhan, bahkan kemajuan pekerjaan-Mu di Indonesia yang kami cintai ini, terlebih persiapan jiwa-jiwa untuk kerajaan Tuhan. Hari ini terima kasih puji Tuhan, dalam acara pembukaan konferensi keempat, Tuhan dalam kasih-Mu berkenan mengirim pimpinan kami, pemerintah Indonesia yang datang hari ini, Laksamada Muda TNI Bapak William Rempengilai, sekaligus sebagai Deputi Pertama Menko Kesra, bersama Ibu telah menghadiri acara pembukaan ini. Tuhan, kami mendoakan sebagai pemerintah kami di Indonesia ini, kami tahu begitu banyak program yang dijalankan melalui Menko Kesra, sekaligus Tuhan mengirim hamba-Mu sekaligus melangsungkan kemajuan pekerjaan di Indonesia ini, tanggung jawab bangsa negara, pimpinan kami di Indonesia ini. Kami mendoakan Tuhan khusus hari ini memberkati Deputi Pertama Menko Kesra, Laksamada Muda TNI Bapak William Rempengilai, di mana hari ini Tuhan berkenan beliau mewakili Menteri datang memberikan sambutan pembukaan pada acara konferensi keempat ini. Kami doakan Tuhan, kiranya keberadaan beliau di Deputi Pertama Menko Kesra di Indonesia ini boleh membawakan suatu hawa segar, udara segar, semangat baru di dalam pembangunan di pemerintah Indonesia ini dalam segala bidang, lebih khusus dalam bidang kesejahteraan rakyat Republik Indonesia. Kami berterima kasih oleh karena kemampuan, bakat, talenta beliau yang Tuhan telah berikan, kiranya boleh digunakan sepenuhnya untuk memajukan semua program bangsa negara kami di bidang kesejahteraan rakyat Republik Indonesia. Hikmat akal budi surga Engkau berikan kepada Bapak William Rempengilai di dalam mengayomi, menuntun, membimbing umat-umat, bahkan warga gereja, bahkan warga negara Indonesia. Kiranya semua kemampuannya, hikmat surga baginya yang Engkau berikan, boleh membawa berkat besar bagi kemajuan bangsa dan negara kami yang kami cintai bersama-sama. Kami mendoakan Tuhan lebih khusus sebagai salah seorang anggota gereja Masehi Advent Hari ke-7 Indonesia ini. Kami tahu Bapak William Rempengilai bersama ibu dan anak-anak adalah umat-umat-Mu. Mereka hari ini kami mendoakan khusus memberkati.
kehidupan keluarga, anak-anak semua yang berada di Amerika Serikat. Karunia Tuhan yang berkelimpahan dilimpahkan kepada mereka semua ini, agar keluarga ini tetap menjadi berkat besar, mewakili umat-umat Tuhan sebagai Daniel modern dan Yusuf modern di pemerintahan Republik Indonesia. Kiranya mereka menjadi berkat besar bagi semua pihak, terlebih boleh menjembatani Gereja Masehi Advent Harga-7 yang berkembang pesat di negara ini. Kami doakan Tuhan, berkat Tuhan, akal budi Tuhan melimpah untuk keluarga ini sekarang sampai selama-lamanya. Kami juga mendoakan pemerintah kami, Presiden Republik Indonesia Bapak Susilo Bambang Yudhoyono bersama seluruh menteri kabinet, bahkan seluruh jajaran yang ada dari presiden sampai gubernur, bupati, wali kota, seluruh camat sampai kepala desa di seluruh tempat yang ada. Kami doakan Tuhan, Engkau berikan semua mereka berkat limpah surga. Kami doakan juga termasuk seluruh forum koordinasi pimpinan daerah dari tingkat provinsi seterusnya sampai wilayah, urapi oleh kuasa Roh Suci-Mu, agar semua kami masyarakat Indonesia, warga gereja boleh melihat kemajuan demi kemajuan untuk mencapai keberhasilan, kebahagiaan, kemakmuran bangsa negara kami yang kami semua cintai ini. Dari semuanya biarlah semua kami melihat keajaiban Tuhan berlaku untuk masing-masing kami dalam hidup ini, mensyukuri Allah baik untuk kami, memberi kami jaminan perlindungan, penjagaan, terlebih keselamatan sekarang sampai Tuhan datang. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk.